Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, baik Pak. Mas Bagus gimana kabarnya Mas Bagus? Sangat baik, Pak. Alhamdulillah ya kalau baik semua. Di sini kita akan mempelajari sebelumnya, bentar ya Bapak, saya screen dulu. Sudah kelihatan belum saya screen-nya? Bentar Pak, belum kelihatan ya Pak? Belum Pak. Belum Pak. Oh sudah. Nah, ini sudah Pak. Ada yang tahu sama alamat ini? Apa itu Pak? Nggak tahu ya Pak. Belum tahu Yang Pak. lain? Belum tahu ya? Belum Alamat tahu IP, Pak. Pak. Oh ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Oh betul, dapat nilai bagus ya nanti ya, Mr. Syad. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang komputer dan jaringan dasar, pengalamatan IP address. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui tentang IP address, IP public dan IP private. Habis itu ada IP dynamic dan IP static dan fungsi address IP. Mengetahui IP versi 4 dengan IP versi 6, mengetahui konsep pengalamatan IP dengan mengetahui klasifikasi IP. Apa itu IP address? IP address yaitu adalah Internet Protocol Address, adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubung dalam jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberi fasilitas dan menyelesaikan tindakan di internet. Sebuah IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan menjadi 4. Setiap kelompok angka tersebut terdiri 1 sampai 3 digit. Rentang angka dalam IP address berkisarkan antara 0 sampai 255. Contoh IP address adalah 192.168.338.1. Nah, selanjutnya ini adalah IP public. IP public adalah sebuah alamat IP yang digunakan perangkat komputer dalam jaringan global atau internet. Dengan menggunakan IP public ini, pengguna internet dapat mengakses internet. Pengguna internet umumnya dapat mendapatkan IP public ini melalui provider internet atau disebut SIP. Untuk Mas Farhan bisa dibacakan untuk IP private. Mas Farhan bisa dibacakan untuk IP private. Saya Pak. Iya, Mas Farhan, ya. IP private, pengertian IP private pastinya berbeda dengan IP public. IP private memiliki cakupan yang lebih kecil dibanding IP public. IP jenis ini tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Lalu penggunaan IP private untuk apa? IP private biasanya digunakan dalam sistem jaringan lokal atau LAN, seperti penggunaan telepon gratis pada sebuah perkantoran, hotel, atau sebuah instansi. Ya, IP private seperti itu ya, seperti gambarnya ini di samping, contoh sebagai IP private. Selanjutnya yaitu ada IP dynamic. Dynamic adalah sebuah IP yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hal ini merupakan biaya yang efektif bagi provider internet atau SIP untuk alokasi IP kepada pelanggan. Selain itu, penggunaan IP address yang berubah-berubah ini disebabkan karena persediaan IP yang semakin lama semakin sedikit. Jadi perubahan IP yang berubah tersebut sebenarnya karena penggunaan IP secara bergantian. Yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah provider internet atau SIP. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah jika kita ingin mengetahui IP dynamic. Nah, pada gambar di samping ini, silakan pilih icon bar WiFi atau LAN
seperti gambar, lalu di bawah ini, seperti di samping ini maksudnya. Lalu klik Open Network atau Sharing Center. Lalu klik pada bagian Connection, seperti gambar di samping. Setelah itu kita pilih dan klik Properties. Pilih Internet Protocol version 4 atau TCP atau IP version 4, lalu kita klik Properties seperti gambar yang tanda warna merah ini ya. Lalu jika tampilannya ternyata terpilih Optine, maka IP address komputer tersebut adalah dynamic, yang artinya bisa dirubah dengan pengambil IP address yang tersedia pada rank IP di jaringan tersebut. Jadi kalau kita ingin mengambil IP address yang tersedia pada jaringan tersebut, kita harus terkonek terlebih dahulu kepada WiFi yang ada. Setelah itu, apabila tampilan pilihan terpilih use the following dan juga sudah terisi angka, maka IP address komputer tersebut sudah disetting static dan setelah itu tidak akan berubah secara otomatis seperti gambar di samping. Ini seperti gambar samping ini ya, kita tidak bisa berubah IP-nya karena disetting oleh static. Selanjutnya itu adalah IP static. Mas Irsad bisa dibacakan? Baik, Pak. IP static adalah IP yang tidak akan berubah. Umumnya, IP statis digunakan oleh sebuah server atau perangkat yang penting. Pemberian IP ini jika ingin mendapatkannya, maka wajib untuk membayar kepada provider internet atau ISP. Hal ini karena IP yang sudah kita gunakan tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Ya, terima kasih ya Mas Irsad. Oke, Pak. Nah, lalu di sini adalah IP version 4 dan IP version 6. IP versi 4 adalah IP versi keempat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan dalam sebuah sistem pengalamatan. IP versi 4 merupakan IP yang digunakan ketika internet pertama kali digunakan oleh orang banyak. IP versi 4 ini terdiri dari 4 oktet, yang setiap oktetnya dapat menampung 255 buah alamat. Jadi jika dikalkulasikan, IP versi 4 dapat menampung alamat sebanyak 4,3 miliar. Tetapi perkembangan zaman yang kian pesat membuat pengguna IP versi 4 tidak memenuhi jumlah pengguna perangkat komputer yang semakin banyak, namun hal ini tetap bisa diatasi dengan menggunakan NAT, Network Address Translation. Mas Bagus bisa jelaskan pengertian dari versi 6? Mas Bagus? Ya, Pak. Bisa jelasin IP versi 6 ya, Mas Bagus? IP yang Versi 6, ya. IP versi 6 adalah versi terbaru yang lahir karena jumlah dari IP versi 4 yang semakin lama akan menipis. Berbeda dari IP versi 4, IP versi 6 terdiri dari 8 kelompok angka dan huruf yang setiap kelompoknya dipisahkan dengan titik 2. Ya, terima kasih ya Mas Bagus. Baik, Pak. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi-fungsi dari IP address. Banyak sekali fungsi IP address yang dapat mendukung aktivitas kita dalam berinternet. Adapun fungsinya seperti sebagian sebuah identitas, alamat perangkat dalam sebuah jaringan, dan sebagai alat identifikasi host atau interface. Penjelasan mengenai fungsi dari IP address ini adalah sebagai berikut. IP address sebagai identitas alamat perangkat digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang melakukan komunikasi antara perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi perangkat komputer dalam mengakses internet. Jika pengguna ingin mengetahui alamat perangkat yang digunakan, pengguna bisa melihat di pengaturan jaringan atau menulis what my IP di web browser. IP address ini sebagai alat identifikasi interface atau host pada perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan tersebut sebagai host.
penggunaan IP address harus berbeda pada setiap host atau perangkat. Nah, karena inilah yang membuat IP address setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki sifat yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Nah, kalau belum ada, Bapak tanya lagi ya. Nah, Mas Farhan, tadi pengertian dari IP dynamic apa ya? Pak. Duh. Lupa ya, Pak. Aduh. Untuk Apa Mas ya Farel, tadi? pengertian IP dynamic masih ingat? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Lupa, Pak. Lupa, Pak. Lupa ya, Bapak jelaskan saya lagi ya. IP dynamic adalah sebuah IP yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hal ini merupakan biaya efektif bagi provider internet atau SIP untuk alokasi IP kepada pelanggan. Selain itu, penggunaan IP address yang berubah-ubah ini disebabkan karena persediaan IP yang semakin lama semakin sedikit. Jadi perubahan IP yang berubah dari tersebut sebenarnya karena penggunaan IP secara bergantian. Yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah provider internet atau SIP. Sudah jelas Mas Farhan atau Mas Farel? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang lain? Jelas, Pak. Sudah jelas. Nah, selanjutnya adalah manfaat IP address. Mas Farel bisa tolong bacain manfaat dari IP address? Ya, Pak. Baik, Pak. Manfaat IP address. Manfaat secara umum yang dapat dirasakan bagi pengguna internet dengan adanya IP address adalah aksesibilitas yang mudah dalam melakukan kegiatan internet. Manfaat ini berkaitan erat dengan fungsi IP address sebagai identitas sebuah perangkat. Jika dianalogikan sebuah perangkat sebagai manusia dan IP address adalah sebuah nama, tentu hal ini akan mempermudah komunikasi antar manusia tersebut. Jadi, manfaat utama dari penggunaan IP address ini bagi pengguna internet yaitu dapat melakukan komunikasi data, mengakses informasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan internet. Sudah, Pak? Ya, terima kasih ya Mas Farel. Ya, Pak. Nah, selanjutnya adalah ini konsep pengalamatan IP. Alamat IP Internet Protokol ada kumpulan angka binar atau antara 32 bit sampai 128 bit yang digunakan menjadi alamat identifikasi buat tiap komputer host pada dalam jaringan internet. Panjang berasal angka ini ialah 32 bit buat IP versi 4 dan 128 bit buat IP versi 6 yang bertanda alamat berasal dari proposal komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TC, TCP atau IP. Pengamatan IP address artinya mengidentifikasikan angka yang diberikan di mesin komputer yang terhubung pada jaringan. IP address digunakan buat untuk membuktikan lokasi sertifikasi sebuah komputer pada jaringan. IP address tidak selaras menggunakan MAC address. MAC address ID membuktikan alamat hardware sebuah komputer, sedangkan IP address bertanda alamat softwarenya. Pengamatan IP address digunakan agar komputer personal, komputer yang terhubung dalam jaringan komputer memungkinkan bisa saling berkomunikasi. Lalu, beberapa istilah dasar pengamatan IP. Yang pertama adalah bit, 1 bit bernilai 0 sampai 1. Octet sama dengan sampai 8 bit. Alamat network memberikan identifikasi unik sebuah jaringan komputer. Alamat broadcast, alamat yang digunakan komputer dalam jaringan untuk mengirim informasi ke semua komputer yang terhubung dalam jaringan. IP address adalah deretan angka binar antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet yang menggunakan protokol TCP atau IP. Panjang angka
32 bit digunakan untuk IP versi 4. Panjang angka 128 bit digunakan untuk IP versi 6. IP address terdiri atas dua bagian, yaitu network ID dengan host ID. Network ID digunakan untuk melamatkan alamat jaringan komputer, dan host ID menentukan alamat host seperti komputer, router, dan switch. Nah, selanjutnya adalah menentukan pengalamatan IP address. Mas Farhan bisa bacakan lagi? Yang mana, Pak? Ya, semuanya. Baik. Addressing. IP address mengidentifikasi secara detail untuk setiap host jaringan, sehingga dapat menjamin data yang dikirim tertuju pada alamat yang benar. Routing. Ini merupakan penggunaan gateway yang bertujuan untuk mengirim data kepada jaringan di mana host tujuan berbeda. Multiplexing. Ini merupakan pengaturan port dan protokol yang mengirim data pada modul software yang benar dalam host jaringan. Ya, terima kasih ya Mas Farhan. Baik, Pak. Ya, kemudian yaitu adalah klasifikasi jenis IP. Mas Bagus bisa bacain? Mas Bagus? Ya Pak, Mas Bagus tadi ngelamun ngapain ya Mas Bagus? ini Pak sedikit ngantuk saya Pak. Udah, saya suruh baca aja ya biar nggak nyantuk. Iya Pak. Tolong Pak. dibacain ya. Ya, klasifikasi jenis IP ketika perancang protokol IP menciptakan skema pengalamatan IP, mereka menugaskan angka acak dari bit-bit di dalam IP untuk mengidentifikasi network DD. Sisa bit yang ada kemudian digunakan untuk mengidentifikasi host ID. Misalnya, setengah dari IP address 32 bit yaitu 16 bit digunakan untuk network ID dan sisanya. 16 bit juga digunakan untuk host ID. Jadi, dengan skema ini di dalam sebuah internet akan terdapat 65.536 jumlah network yang di dalam masing-masing network terdapat 65.536 host IP protokol memisahkan 5 kelas alamat yang berbeda-beda. Ada A, B, C, dan E. Setiap kelas dari ketiga kelas pertama A hingga C menggunakan ukuran yang berbeda untuk menentukan porsi network ID dan host ID-nya. Kelas D digunakan untuk kebutuhan khusus yang disebut multicast address. Kelas E adalah eksperimental dan tidak digunakan. Ya, terima kasih ya Mas Bagus. Selanjutnya adalah ini contoh dalam klasifikasi IP. Yang pertama, jika bit 0, maka address adalah kelas A. Jika bit pertama dan bit kedua 0, maka address adalah kelas B. Yang ketiga, jika bit 2 pertama dan bit ketiga 0, maka addressnya kelas C. Jika bit 3 pertama dan bit keempat 0, maka addressnya kelas D. Jika 4 bit pertama, maka addressnya kelas C. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama ini untuk kelas A dirancang untuk network yang paling besar. Di kelas A, oktet pertama adalah network ID dan 3 oktet sisanya host ID karena hanya 8 bit yang dipakai untuk network ID. Dan bagian pertama dari bit-bit ini digunakan untuk mengidentifikasi bahwa address ini adalah kelas A. Selanjutnya yang untuk kelas B, yang di dalam kelas B, 2 oktet pertama dari IP address digunakan sebagai network ID. Dan 2 oktet kemudian digunakan sebagai host ID. Sehingga banyak IP pada network di kelas B tersedia. Semua kelas B
berada pada jangkauan di tiap pada kelasnya. Yang ketiga yaitu ada kelas C. Di dalam kelas C, 3 oktet pertama digunakan untuk network ID dan oktet keempat digunakan untuk host ID. Dengan hanya 8 bit host ID, tiap kelas C network hanya mampu menampung sebanyak 250 host. Yaitu selanjutnya ada kelas D. Pada jaringan IP kelas D ini 4 bit pertama dari IP address ini adalah 110. Sedangkan bit sisanya digunakan untuk grup host pada jaringan rank IP di antara 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. IP address ketika di kelas D digunakan untuk multicasting, yaitu pemakaian aplikasi secara bersamaan oleh jumlah komputer yang banyak. Selanjutnya adalah yang kelas E. Pada kelas E ini jaringan IP address 4 bit pertama dari address ini memiliki 11. IP address kelas E mempunyai rank antara 240.00 hingga sampai 254.255.255. IP address kelas E merupakan kelas IP address eksperimen yang dipersiapkan untuk penggunaan IP address di masa akan yang datang. Nah, sampai sini pada jelas semua apa belum? Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Sudah jelas. yang lain atau Mas Farhan atau Mas Bagus. Mungkin ada pertanyaan? Belum, Pak. jelas, Belum Pak. ada pertanyaan, Pak. Sudah jelas semua ya? Iya, Pak. Bentar ya, saya lihat jam dulu. Ini jamnya masih ada apa tidak? Atau sudah habis waktu pembelajarannya? Oh iya, ini sudah tinggal 5 menit lagi. Kita akhir aja ya pembelajaran hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak salah kata. Semoga kita diberi kesehatan semua. Jauhi kerumunan, jaga diri baik-baik di rumah, taati protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti Waalaikumsalam materinya warahmatullahi saya share di grup ya untuk mempelajari Baik, Pak. lebih paham lagi. Baik, Pak.